Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Dewi Rahmadani. Saya dari kelas akuntansi 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep akuntansi syariah dan sistem keuangan syariah. Sebelum kita memasuki bagian-bagian dari apa itu konsep akuntansi syariah, mari kita cari tahu apa itu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya, ia adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudabarah, dan lainnya. Di dalam akuntansi syariah memiliki dua prinsip yang telah ditetapkan, yaitu satu, prinsip pertanggungjawaban, dua, prinsip keadilan. Lanjut dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki beberapa tujuan yang sangat penting, yaitu satu, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah. 2. Untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. 3. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4. Untuk menyiapkan informasi dan laporan keuangan yang berguna pada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. 5. Diungkapkan dengan baik. Maksudnya, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. 7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan dengan yang kita tahu, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, meningkatkan banyaknya masyarakat yang beragama Islam. Menurut Bank Indonesia dalam Outlook Bank Syariah 2013, perkembangan bank syariah relatif cukup tinggi, sekisar antara 36% sampai 58%, dengan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 37% dan total aset mencapai 179 triliun. Namun perkembangan akuntansi syariah hanya di lembaga keuangan yang berbasis syariah saja. Sedangkan di sektor non-lembaga keuangan seperti perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan retail belum mengalami perkembangan, bahkan terlihat stagnan. Lanjut dengan sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya. Juga digunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktivitas pada lembaga keuangan syariah. Intinya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana yang berasal dari nasabah ke pengguna dana. Bagaimana pengelolaan sistem keuangan syariah? Banyaknya lembaga keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada perusahaannya. Contoh lembaga keuangan syariah seperti Bank BRI, BRI Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat dan sebagainya. Pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terbebas dari bunga atau riba, sangat dilarang untuk haram hukumnya pada Al-Qur'an. Menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing, sektor yang dibiayai halal hukumnya, tidak ada investasi haram. Adapun kegiatan manajemen keuangan syariah yaitu perolehan dana, prinsip investasi, dan penggunaan dana.
dan ada hal yang wajib dihindari dalam pengelolaan sistem keuangan syariah. 1. Riba. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 275-278 tentang meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. 2. Masyir. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian. 3. Gharar. Bersifat tidak jelas. 4. Boros. Sesuai dengan surah Al-Isra ayat 26-27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. Itulah beberapa penjelasan mengenai keuangan syariah serta bagaimana pengelolaannya. Sistem keuangan syariah bisa menjadi salah satu pilihan Anda akan memilih sistem keuangan. Terima kasih. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.